Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya itu ingin membahas trouble. Jadi ketika armada kita itu trouble di perjalanan, karena banyak dari teman itu yang bertanya, Mas, ketika trouble di jalan itu solusinya bagaimana? Apa kita langsung telepon pemilik atau kita gimana? Jadi aku ingin membahas hal itu. Ini aku masih di rumah, belum berangkat juga karena memang belum ada orderan untuk batunya, itu masih belum ada kiriman. Jadi masih di rumah, istirahat dulu. Itu udah ada setengah bulan di rumah, nggak berangkat. Ini ya, langsung aja untuk truk bermuatan itu yang sering ada trouble, itu biasanya berada di ban. Dari ban lanjut ke laker, baut, dan selanjutnya. Jadi memang yang sering itu untuk ban. Tapi ya ini ya, untuk saya itu pernah mengalami, itu ada setengah tahunan itu aku tidak ada trouble di ban. Jadi memang kalau nasib kita bagus, itu ada setengah tahun, bahkan ada banku juga itu yang dari masang sampai aku ganti itu tanpa ada kendala. Jadi memang ya wes aman. Tapi kalau kita waktu lagi diajar ban, biarpun ban baru dipakai satu kali jalan, kalau nasib kita jelek, ya wes jelek aja, meletus. Seperti saya waktu itu ada di video saya, teman-teman itu yang belum nonton bisa cari-cari di video saya, ada itu aku ban meletus 2 kali. Jadi seperti ini ya, misal ban kita meletus, satu, otomatis kita memakai ban yang ada di serep. Jadi kita nggak punya serep karena bannya kan udah meletus kita pasang. Kalau seperti itu bagiku itu masih enak. Nanti kita jalannya pelan-pelan, kita hati-hati supaya bannya yang kita pasang itu tidak meletus. Jadi masih enak seperti itu. Tapi waktu ban ada yang meletus 2 seperti saya, ban 2 meletus itu udah pusing. Waktu itu juga aku langsung tak tinggal tidur, mikir bagaimana cara solusinya. Jadi untuk sopir pikirannya itu begini, ban meletus itu tidak langsung kita telepon pemilik, kita tidak langsung telepon bos. Jadi kita gimana caranya, itu kita usaha sendiri dahulu. Kalau memang di belakang kita ada truk lain, ada teman, itu misal ban 2 meletus, itu otomatis kita nggak bisa jalan, kita bisa cari pinjaman ban serep teman kita. Seperti saya ke Bali, jadi untuk teman-teman yang ke Bali kan saya tahu ada informasi untuk yang ke Bali ini siapa saja. Terkadang pas kita konvoy itu malah lebih enak, jadi kita bisa cari pinjaman ban serep teman kita dulu. Terus nanti kita konvoy bareng-bareng, yang penting sampai tempat tujuan. Itu kalau ada teman ya. Tapi kalau nggak ada teman, itu kita bagaimana caranya? Kalau aku waktu itu enggak telepon bosku, tapi banyak itu aku kampas. Aku kampas dulu, entah bagaimana caranya. Waktu itu tak kampas, akhirnya bisa sampai tujuan juga, biarpun jalannya cuman 10 sama 15 km per jam. Yang penting aku itu sampai tujuan terlebih dahulu, baru sampai di tujuan kan nanti dipikirkan lagi. Tapi kalau memang udah kepentok bannya itu nggak bisa dipakai, itu kita cari transferan dari rumah. Misal kita punya istri, suruh cari pinjem-pinjeman. Kalau memang nggak ada, kita ya tetap mau nggak mau harus telepon bos. Dah nanti kita pasrah, wis nggak bisa mikir gimana caranya, minta ditransferin. Karena untuk ban, kalau kita memang mau membeli baru, itu ya tahu sendiri, paling enggak harganya sekitar 1.800.000. Untuk 1.800.000 itu juga bukan uang sedikit, uang banyak lah. Itu tidak gampang kalau kita langsung cari pinjaman. Terus kalau kita jauh dari tempat ini, mungkin dari bank
dari apa ya, kita nggak bawa ATM juga, itu kan susah. Nah itu untuk solusinya, untuk saat ini kan kita bisa lari ke Alfamart. Jadi nanti kita ambil uang di Alfamart bisa. Wis pokoknya nanti yang dari rumah mau transfer lewat aja Alfamart, nanti kita dapat kode, itu nanti kita gunakan untuk ambil uang di Alfamart juga, itu bisa. Tapi kalau ada toko ban, kita udah sampai di toko ban, kita bilang aja mungkin ke kasirnya atau entah bosnya toko ban, itu kita bilang nanti uangnya ditransfer. Jadi bos kita itu transfernya tidak melalui bank, tapi langsung ke tokonya. Jadi transfer langsung ke tokonya. Jadi kita ambil ban tidak usah bayar, orang untuk pembayarannya kan udah ditransfer dari rumah. Jadi seperti itu. Terus habis ban itu larinya ke laker. Kalau untuk laker itu, kalau untuk aku ya, untuk aku itu kan 3 rit 4 rit sekali kan aku cek, karena memang untuk lakernya kalau diesel itu lebih cepat hancur. Emang kelemahannya di situ. Tapi kalau untuk truk Isuzu Elep, Isuzu NMR itu kadang ada teman itu yang sampai 1 tahun juga dia tidak mengecek, tidak apapun, itu masih sehat, aman. Tapi kalau untuk kalau diesel jangan coba-coba, sampean setengah tahun, sampean muatannya sekitar 12 ton dengan lane jauh, itu bisa ini udah tak pastikan jebol lah di jalan. Kita ngomongnya di lane jauh ya, jangan kita samakan dengan truk pasiran. Truk pasiran memang muatannya berat, tapi dia kan jaraknya pendek. Tapi kalau kita untuk yang luar daerah, yang luar kota, itu lane-nya jauh. Jadi jangan samakan dengan truk yang lane dekat, itu beda. Terus setelah laker larinya ke baut roda. Untuk baut roda kalau aku sering-sering ngontrol, paling ya ini mungkin habis bongkar, itu kita gunakan habis bongkar roda, kita pasang, kita gunakan 1 kali jalan, nanti kita cek lagi. Itu nanti pasti bautnya ada yang kendor, paling enggak ya sekitar 2 bulan kita cek. Kalau untuk per itu, kalau untuk aku cara mengantisipasinya biar tidak banyak yang patah, tidak sering-sering ganti per. Itu yang penting waktu kita melalui lubang dalam itu usahakan kita tidak mengerem. Jadi biarkan aja lah, mau nyemplung biar nyemplung. Jadi kalau kita rem nanti yang ada malah ini banyak yang patah. Jadi kalau kita mau ngerem ya ngerem aja, tapi sebelum masuk lubang itu rem udah kita los. Jadi masuk lubangnya itu bannya itu ngayun, dia mau apa pokoknya mau ngembat lah, tidak kaku. Jadi untuk per waktu ada lubang biarkan aja masuk. Terus untuk filter solar ini, nah ini untuk filter solar gelasan, kepunyaannya Canter sampai tahun yang 2014 apa 2015 apa 16 gitu. Karena untuk Canter yang udah muda, untuk yang tahun-tahun sekarang, dia untuk filter bawahnya sudah tidak gelasan seperti ini lagi, tapi udah kembali balik seperti omplong, udah kembali seperti yang lama. Jadi untuk untuk filter solarnya, untuk yang Canter yang baru itu udah besar, kembali seperti truk yang lama. Tapi kalau untuk Mitsubishi filternya itu tidak seperti ini, tidak seperti Isuzu ya. Untuk Isuzu dia memang filternya itu double. Terus kebanyakan keluhan dari teman-teman itu sering kanginan atau filter pecah. Tapi aku tidak begitu paham dengan Isuzu ya. Jadi untuk teman-teman yang pegangannya Isuzu, monggo menulis di kolom komentar supaya saya tahu, teman-teman yang lain juga tahu juga. Karena untuk peganganku kan Mitsubishi, tapi untuk aku tahunya itu juga dari teman-teman yang membawa Isuzu, memang terkadang mengeluh di filter solarnya. Kalau untuk filter oli, aku setiap ganti oli itu
ganti filter. Tapi kalau untuk yang lokal bisa gantinya itu 3 kali ganti oli, 1 kali. Jadi kita ganti udah 3 kali, kita ganti filternya. Jadi tidak setiap kita ganti oli selalu ganti filter, enggak. Tapi kalau untuk aku setiap ganti oli ganti filter. Kalau untuk filter solar, untuk aku ini sekitar 4-5 rit sekali aku ganti filter solar dengan rute Jogja, Bali, Jakarta. Kalau enggak nanti malah aku repot sendiri di jalan. Nanti di gas itu bukannya jalan tapi malah kayak seperti ada yang gandolin. Karena memang untuk filternya sudah kotor. Jadi guys, seperti itulah. Untuk armada yang sering luar kota, yang sering ada trouble itu ban, laker, baut roda, filter. Itu yang sering di perjalanan, yang sering rewel itu cuman itu. Yang lain nggak ada lah, nggak ada, cuman itu. Kalau untuk lampu juga jarang. Tapi waktu ngelen ke Jakarta itu pas jalan Pantura itu memang ancur-ancurnya banget. Itu banyak sekali teman-teman itu yang lampunya putus, jadi bolamnya itu putus. Tapi untuk saat itu, tapi jarang lah. Kalau jalan halus sekarang ada tol juga, untuk lampu juga awet. Jadi ya wes, cuman seperti itu penjelasan dari saya, dari pertanyaan teman-teman itu gimana solusinya. Jadi untuk sopir itu ini, pertama kita usaha dulu bagaimana caranya. Kalau bisa ya bisa diakalin ya diakalin. Kalau enggak, kalau memang kita sudah kepentok, kita bisa menghubungi bos kita minta transferan. Untuk transferan ya gimana caranya, kita cari cara biar uang itu bisa kita terima atau bagaimana, atau pinjem uang teman, macam-macam lah. Tapi kalau untuk sopir pasti udah paham dengan hal itu. Jadi ini untuk wawasan teman-teman semua yang memang pengen masuk ke dunia truk ekspedisi ataupun sampean pengen memiliki armada. Jadi pengen membeli armada. Jadi itu tadi sedikit gambaran dari saya. Terus di video ini kalau aku ada salah kata yo mohon maaf. Kalau ada masukan monggo menulis di kolom komentar biar saya itu tahu kekurangannya gimana. Terus teman-teman yang lain itu juga tahu juga, karena di channel saya ini kan maunya bertukar pengalaman, bertukar kawero, biar kita sama-sama ini menemukan solusi ketika kita itu ada kendala di perjalanan. Jadi udahlah, itu tadi sedikit video dari saya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.